Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel komentar Supporter Bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini saya akan membahas Indonesia, peluang Indonesia ke Olimpiade. Jika lolos sebentar malam, maka Indonesia tergabung di grup mana. Namun apabila Indonesia kalah, kira-kira Indonesia peluangnya seperti apa? Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, bahwa saya tidak seperti biasanya. Saya menyampaikan informasi bola ini, saya berada di tempat kerja ya teman-teman, yaitu di kampus. Kebetulan ada mengajar mahasiswa, jadwal mengajar. Jadi saya sempatkan buat para supporter dan para pencinta bola, saya sempatkan untuk menyampaikan berita tentang bola buat supporter dan pencinta bola. Ya, mari kita mulai pembahasannya teman-teman. Di teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu sebentar malam akan dilangsungkan pertemuan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 ya, antara timnas Irak U23 melawan timnas Indonesia akan berlangsung di Qatar, dan kayaknya di Stadion Khalifa ya. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita perlu ketahui bahwasanya perebutan ketiga ada hal yang sangat bersejarah bagi timnas Indonesia, karena ini akan menjadikan Indonesia akan mencatat dalam sejarah mereka. Timnas U23 kita ini akan mencatat bahwa dialah yang pernah berhasil sampai di 3 besar, dan ini akan sebentar malam pastinya akan menarik pertandingannya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya, bukan hanya perebutan tempat ketiga saja ini, tapi ini perebutan tiket menuju Olimpiade Paris. Ya, ini adalah salah satu tiket menuju Olimpiade Paris yang harus diperjuangkan Indonesia. Ya, karena jika ini gagal, maka Indonesia masih punya peluang sebenarnya, karena ketika Indonesia hanya sampai di juara 4, Indonesia akan bertemu, tidak salah, Guinea ya. Setelah saya baca di beberapa media, Indonesia akan bertemu Guinea di timnas Guinea di babak playoff untuk memperebutkan tiket. Tapi kita berharap kita tidak perlu menunggu atau berharap playoff. Kita tahu rekan jejak Irak di Piala Asia memang sangat bagus, tapi kita berharap Indonesia bisa lolos di sebentar malam di menghadapi Irak. Kalau hitung-hitungannya teman-teman supporter dan para pencinta bola, mungkin ada yang bertanya bahwasanya kira-kira kalau Indonesia sebentar malam melawan Irak berhasil lolos atau berhasil juara 3, lalu di mana tempat Indonesia ya? Karena untuk tempat Indonesia di Olimpiade ya, di mana sebenarnya kalau bisa lolos sebentar malam? Mari kita lihat ya teman-teman. Di Olimpiade ini sebenarnya sudah negara-negara Eropa dan Amerika maupun Afrika ini sudah memastikan lolos ya. Tinggal menunggu Piala Asia U23 ini berakhir. Tinggal menunggu wakil-wakil dari Asia ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat di grup A yang sudah pasti lolos itu Prancis, kemudian Amerika Serikat ya, dan New Zealand atau Selandia Baru ya, itu sudah pasti lolos ya. Kemudian di grup B ya, di grup B ini yang sudah memastikan lolos
ke Olimpiade adalah negara yang tahun 2023 kemarin berhasil menjuarai Piala Dunia di Qatar. Ya, Messi dan kawan-kawan junior mereka akan bertarung di grup B bersama timnas Maroko. Ya, timnas Maroko ini sangat luar biasa juga. Ini timnas Maroko ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di edisi Piala Dunia tahun 2023 kemarin juga mengejutkan dengan berhasil lolos 4 besar. Ini wajib diperhitungkan di grup B ini juga, karena kelas Olimpiade ini sama halnya dengan kelas Piala Dunia ya, teman-teman supporter. Kemudian ada Ukraina juga di grup B. Ya, di grup B ini ada Ukraina. Kemudian kalau kita lihat di grup C ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di grup C ini ya ada beberapa negara. Spanyol, ya Spanyol kita tahu ini negara kuat di dunia, pernah meraih Piala Dunia, namun dan pencetak generasi-generasi emas mereka seperti Xabi Alonso, Xavi Hernandez dan Sergio Ramos dan banyak sekali ini akan tergabung bersama Mesir, ya negaranya Muhammad Salah. Nah, Mesir juga pastinya akan tergabung di grup C bersama Dominika Republik. Dominika Republik inilah yang, ya saya pikir ini kejutannya, Dominika bisa sampai di Olimpiade juga. Kemudian ada di grup C, teman-teman supporter, Paraguay, ada Mali dan Israel. Nah, lalu pertanyaannya, kemana Indonesia akan ketika berhasil juara 3, kemana dia akan pergi? Ya, kalau juara 3 itu artinya, kalau di grup A, kalau kita lihat di media yang saya baca di beberapa media ya teman-teman, kalau kita lihat di grup A ini yang ditunggu satu tim, yaitu yang lolos playoff. Jadi grup A ini salah satu grup terkuat juga ya. Yang ditunggu adalah hasil playoff ya, playoff. Jadi nanti ketika misalkan Indonesia gagal di urutan ketiga, hanya urutan 4, maka grup A ini akan menunggu hasil pertandingan Indonesia melawan Guinea, timnas Guinea. Dan jika lolos melalui playoff, maka Indonesia akan berada di urutan 4 atau akan lolos dan berada di grup A. Nah, itu jika Indonesia opsi kedua, jika lolos melalui playoff, maka Indonesia akan berada di grup A. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan grup B, atau grup C atau grup D. Kalau di grup C ini akan menunggu juara 2 Piala Asia ya. Ini berarti antara Jepang dan timnas Uzbekistan sudah pasti ya masuk di grup C. Kalau urutan 2 pastinya sudah ya, dia akan tergabung di grup C. Tapi Jepang pastinya akan bertarung dengan Uzbekistan di final nanti, entah siapa yang akan masuk di grup C. Di grup D ini menunggu juara 1 Piala Asia. Memang grup D ini kalau kita lihat grup yang sangat mudah, wajar kalau juara 1 diistimewakan untuk masuk di grup C, di grup D maksud saya. Nah, teman-teman supporter dan para pencinta bola, berarti grup C dan D itu sudah pasti antara Jepang dan Uzbekistan yang akan menempatinya. Dan itu artinya ketika kita berhasil lolos sebentar malam, lolos urutan ketiga, maka Indonesia dipastikan akan bertemu dengan atau akan tergabung bersama Argentina ya.
negara Messi, dan pastinya kita akan bertemu dengan pemain-pemain muda. Timnas Argentina seperti yang pernah viral di Piala Dunia, pemain muda terbaik mereka yang terpilih menjadi pemain muda terbaik, Enzo Fernandez sepertinya. Semoga kita bertemu dengan Enzo Fernandez atau Alvarez sepertinya masih sangat muda ya. Ini jadi ketika kita mampu lolos di sebentar malam di urutan ketiga, maka kita akan bertemu dengan Argentina di grup B bersama Maroko dan Ukraina. Ya, ini tim-tim kuat ya. Argentina senior mereka berhasil juara, kemudian Maroko senior mereka berhasil di urutan 4 dengan memberikan kejutan-kejutan yang sangat luar biasa. Ya teman-teman, berhasil mengalahkan tim-tim besar di dunia. Saya pikir itu teman-teman supporter dan para pencinta bola. Indonesia jika berhasil memenangkan pertandingan sebentar malam, maka kita akan tergabung di grup B Olimpiade 2 di Paris nantinya. Dan kita berharap kita lolos Olimpiade tanpa harus memilih-milih lawan di grup Olimpiade ini. Saya berharap kita bertemu di timnas Argentina, Maroko maupun Ukraina nantinya di grup B. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan di video ini, apa yang saya sampaikan, silahkan di teman-teman supporter dan para pencinta bola, silahkan di komen di kolom komentar, dan silahkan dikritik apa yang kurang, apa yang mungkin punya sudut pandang lain tentang apa yang saya sampaikan, silahkan dikomentari. Dan jangan lupa dukungannya teman-teman. Semoga saya terus bisa menyampaikan berita-berita tentang bola di video saya ini untuk teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, salam sepak bola, salam persatuan dan salam persaudaraan. Perbedaan dan sebuah sepak bola itu hal yang wajar, kekalahan dalam sebuah sepak bola itu hal yang wajar. Kita jangan sampai melampiaskan kecewaan kita dengan anarkis, tapi kita jadikan sepak bola itu sebagai hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, salam sepak bola, salam buat supporter dan pencinta bola di seluruh dunia dan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.